Kita akan belajar nama Tuhan yaitu Yahweh Makades. Bila saudara menemukan di dalam Alkitab Perjanjian Lama T-U-H-A-M huruf besar semua, itu bahasa aslinya YHWH, Yahweh. Dan salah satu nama Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada umatnya adalah Yahweh Makades. Yuk sama-sama katakan Yahweh Makades. Nah itu ambil di Keluaran 31 ayat 13 dan Imamat 20 ayat 8. Ada dua kali nama itu muncul. Kita akan belajar saudaraku bahwa Allah kita itu Allah yang kudus. Di dalam bahasa Ibrani, bahasa asli Alkitab, kudus itu kados. Nah kados itu artinya apa? Kados itu artinya mengkhususkan, mendedikasikan, memisahkan sesuatu atau seseorang untuk tujuan yang kudus, tujuan yang suci, bersih, murni, baik secara moral maupun seremonial untuk upacara keagamaan. Nah kekudusan artinya pemisahan dari sesuatu yang najis, sesuatu yang menajiskan, sekaligus juga mengkhususkan diri untuk hal-hal yang sakral, yang kudus. Misalnya minyak urapan, itu minyak biasa, tapi ketika dipersembahkan kepada Tuhan, dikuduskan kepada Tuhan, dipisahkan, itu menjadi suci minyak itu, minyak urapan. Atau benda-benda yang lain. Allah kita itu Allah yang kudus. Kudus artinya tidak ada kesalahan. Suci, baik secara sifat, motif hatinya Tuhan, pikiran Tuhan, perkataan Tuhan, perbuatan Tuhan, semuanya kudus. Makanya Tuhan tersebut yang kudus. Dan Tuhan berfirman, aku ini kudus. Karena aku ini kudus, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tuhan mau umatnya juga kudus. Kalau bukan umatnya, Tuhan gak pikirin. Tapi kalau engkau umat Tuhan, aku ini kudus. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Nah saudara, kita akan belajar yang pertama dari Keluaran 31 ayat 13. Kudus itu apa yang harus dilakukan? Yang pertama, Keluaran 31 ayat 13. Katakan kepada orang Israel, demikian. Ini Nabi Musa ya, Tuhan ngomong sama Nabi Musa, katakan kepada umatku orang Israel demikian. Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Jadi umat Tuhan harus pelihara hari Sabat. Itu yang pertama. Sabat itu apa? Sabat itu bahasa Ibrani arti istirahat. Nah, saya mau bagikan pada saudara konsep Sabat ini. Kenapa ada hari Sabat? Tuhan yang bikin. Konsep yang pertama dari Sabat adalah perhentian. Tuhan berhenti bekerja di hari yang ketujuh. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, dunia ini, ya, semua yang kita lihat ini, berapa hari Tuhan menciptakan semuanya? 6 hari. Hari pertama Tuhan menciptakan terang. Hari kedua Tuhan ciptakan cakrawala. Hari ketiga Tuhan ciptakan, ayo. Hari keempat, hari kelima, hari keenam, habis itu diciptakan hari ke-6. Dan semua akhirnya diselesai pada hari ke-6. Hari ke-7 Tuhan beristirahat. Puji Tuhan, terima kasih Jeremy. Tuhan menguduskan hari yang ke-7 disebut Sabat. Berhenti bekerja Tuhan. 6 hari Tuhan menciptakan dan bumi. Hari ke-7 Tuhan istirahat. Berhenti. Jadi Sabat itu berhenti kerja. Dan Tuhan mau umat juga sama. Karena dia 6 hari kerja, 1 hari istirahat. Kalau engkau umat Tuhan, gak boleh kerja terus menerus. Engkau harus kerja 6 hari, 1 hari berhenti. Jangan kerja. Kenapa begitu ya? Sebab Tuhan kudus. Tuhan yang menciptakan kita semua.
Tuhan mau saudara saya ikut sifatnya dia. Bapak kita 6 hari kerja, 1 hari istirahat. Saudara anak Tuhan, anak Allah semua, jangan kerja terus. Saudara itu perlu berhenti. Syukur-syukur puji Tuhan di Indonesia ya. Di Indonesia kerjanya ada yang 6 hari, ada yang 5 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu ada yang libur. Jadi libur 2 hari ya. Nah, kita mesti bersyukur ya. Di Indonesia ini ada peraturan hari libur, hari Minggu, di mana saudara saya berhenti bekerja. Dan saya percaya itu bukan kebetulan, karena Tuhan mau saudara saya berhenti kerja. Konsep kedua adalah istirahat. Sabat itu istirahat, ya sama-sama katakan. Sabat itu istirahat. Rest. Beristirahat. Tuhan tuh beristirahat di hari ke-7. Ada rest. Saudara itu diciptakan segambar serupa dengan Allah. Makanya manusia gak bisa kerja terus 24 jam. Ada waktu di mana kau beristirahat, tidur. Bahkan perempuan aja diciptakan ketika laki-laki yang pertama lagi ngapain? Lagi tidur. Jadi jangan anggap tidur itu sesuatu yang buruk. Enggak. Saudara saya butuh tidur. Manusia itu butuh makan, minum, bekerja, ya, melakukan aktivitas kegiatan, tapi jangan lupa istirahat. Makanya ada petang, ada pagi. Saudara saya kalau mau hidup sehat, ya, harus istirahat 7-8 jam tidur. Kenapa demikian? Karena Tuhan menciptakan kita seperti itu. Coba saudara jangan tidur 2 hari, 3 hari, kau bisa jatuh sakit. Dan selama seminggu ada 1 hari di mana Tuhan mau supaya saudara saya istirahat. Tuhan sabar. Gak ngapa-ngapain, gak kerja, gak nyari duit. Semua orang kerja kan sudah nyari duit ya. Tapi hari ada 1 hari dalam seminggu saudara saya harus istirahat. Itu maunya Tuhan. Konsep yang pertama adalah berhenti. Ya, perhentian. Sama-sama katakan perhentian. Konsep kedua adalah istirahat. Sama-sama katakan istirahat. Yang ketiga, kesukaan. Saudara Tuhan mau saudara berhenti bekerja, saudara diminta untuk istirahat, saudara minta bersukacita di hari itu. Orang Kristen abad pertama itu mereka istirahatnya hari ke-7. Karena mereka orang Kristen pertama, tapi orang Yahudi. Mereka mengikuti hari Sabat. Dari Jumat petang sampai Sabtu petang. Hari ke-7 itu. Di zaman modern ada tuh yang meneruskan hari ini ya. Ada aliran gereja yang mereka juga merayakan hari Sabat. Kalau kebaktian mereka selamat Sabat. Dulu tempat kita di Jalan Merak dipinjem sama salah satu aliran gereja, kita izinkan, kita kan hari Minggu ya. Kalau mereka hari Sabtu, gitu. Habis waktu setelah kebaktian mereka saling salaman tuh, selamat Sabat. Mereka memperingatkan. Tapi kenapa orang Kristen zaman sekarang banyaknya kebaktiannya bukan hari Sabat tapi hari Minggu? Itu dari abad pertama. Kenapa tiba-tiba bergeser ya jadi hari ke-7-nya kok jadi kebaktiannya hari Minggu? Sebab Yesus itu mati hari Jumat sudah. Bangkitnya hari Minggu pagi. Untuk merayakan kebangkitan Yesus Kristus yang mengalahkan maut, mengalahkan kematian, orang Kristen akhirnya beribadah di hari kebangkitan Tuhan. Dan kita patut bersyukur saudaraku, sebagai warga Indonesia, kita bahas Indonesia nih. Saudara tahu nggak arti kata minggu itu dari mana? Itu dari bahasa Portugis, karena bahasa Indonesia kan banyak serapan-serapan dari bahasa asingnya. Dari kata Domingos, bahasa Portugis. Domingos artinya hari Tuhan. Jadi minggu itu artinya hari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, memberi pengharapan kepada kita, memberikan hidup buat kita semua yang percaya. Haleluya.
Saudara bersukacita di hari Minggu? Makanya orang Kristen sekarang ibadah hari Minggu. Karena hari Minggu harinya Tuhan. Sekarang bermakna ya, kalau saudara dan saya saling selamat hari Minggu, artinya selamat hari Tuhan. Kita merayakan kebangkitan Tuhan kita yang telah mati tapi bangkit buat kita. Haleluya. Karena Yesus bangkit di hari Minggu itu, kita bersukacita. Sebab dalam hidup ini kita punya Tuhan, kita punya pengharapan, dan kita bersukacita bersama pasangan hidup kita, suami istri kita, bersama anak-anak kita. Di hari Minggu itu kita bersukacita. Kita bisa beribadah sama-sama, main sama-sama, jangan kerja nyari duit terus. Hari Minggu, makanya saya selalu ingatkan kepada tim saya, Minggu jalan-jalan. Habis kebaktian, nikmati saat bersama keluarga. Suami istri dating sama anak-anak, main kayak apa aja bisa dilakukan. Karena Minggu itu hari di mana kita bisa saling menghibur bersama, bersukacita bersama keluarga kita. Tuhan tuh mau kita tuh jadi umat yang bersukacita sih. Nikmati liburan, nikmati istirahat. Ini sebenarnya konsep-konsep healing itu agak aneh ya kalau kita. Namanya healing itu kan heal itu terus sembuh. Berarti kan sakit ya. Kalau orang Kristen memelihara hari Sabat, saya percaya dia nggak akan sakit. Karena Tuhan memberkati. Zaman sekarang banyak orang sakit rohani, sakit mental. Kenapa? Nggak pelihara hari Sabat. Hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran akan kehidupan, khawatir akan apa yang dia makan, minum, dan pakai, sehingga tidak ada waktu untuk beribadah. Hari Minggu harusnya buat Tuhan, tapi dia harus sibuk dengan hal lain. Saudara, kita mesti kembali kepada apa yang Tuhan katakan. 6 hari Tuhan kerja, 1 hari istirahat. Tapi kalau ada di antara kita yang terpaksa hari Minggu harus kerja, kalau nggak kerja nggak makan, ya doa sama Tuhan. Ini masa di mana saudara bisa berdoa sama Tuhan. Tapi jangan sampai nggak ada libur sama sekali. Karena manusia itu disuruh sama Tuhan istirahat. 6 hari kerja, 1 hari istirahat. Bila kau melanggar ini, pasti engkau akan ada gangguan rohani, gangguan mental. Orang yang nggak punya waktu untuk menikmati saat-saat bersama dengan keluarganya, jiwanya akan kosong. Ada suami, ayah yang kerja terus ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, nggak ada waktu buat keluarga, nggak ada waktu untuk menikmati berkat Tuhan. Padahal dalam hidup ini saudaraku, orang yang paling diberkati Tuhan adalah orang yang bisa menikmati semua yang Tuhan kasih. Buat apa banyak duit kaya raya, tapi nggak bisa nikmati? Sakit, nggak boleh makan ini, nggak boleh itu, cuma boleh makan bubur doang, nggak boleh pakai asin-asin, nggak boleh makan daging, napas aja mesti pakai oksigen. Itu nggak ada berkat Tuhan. Saudara dan saya, kita harus menjadi orang yang bersukacita dalam Tuhan. Amin. Saya rindu kita semua menjadi jemaat yang diberkati Tuhan. Karena itu mari kita kembali pada firman Tuhan. Pelihara hari Sabat. 1, perhentian, 2, istirahat, 3, kesukaan, bersuka di dalam Tuhan. Yang keempat adalah kontemplasi. Sama-sama katakan kontemplasi. Apa itu kontemplasi? Ada yang tahu artinya? Contemplation, merenung. That's right. Kontemplasi yang merenung dengan kebulatan pikiran, dengan penuh perhatian, merenungkan kasih setia Tuhan. Itu perlu, saudara. Di hari Minggu di mana kita ibadah, ada waktu di mana kita merenungkan kasih Tuhan. Bila aku renungkan kasih setiamu, sungguhlah engkau penolongku. Direnungkan. Hai jiwaku, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kalau lagi sedih, hari Minggu harusnya bersukacita. Katakan pada jiwamu,
Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan dan gelisah di dalam dirimu? Berharaplah kepada Allah, penolongku dan Allahku. Aku bersyukur lagi kepadanya. Bersukacita. Perlu merenungkan. Sampai hari ini juga Tuhan pelihara hidup kita, amin. Tuhan sudah tolong kita, kan? Tuhan sudah sembuhkan sakitmu. Tuhan sudah kuatkan engkau. Tuhan sudah tolong engkau melewati masa-masa sulit. Kasih setia Tuhan luar biasa ya. Kontemplasi, sudah renungkan. Kenapa? Karena manusia itu suka lupa. Di Alkitab dicatat, umat Tuhan itu banyak yang hanya murtad dan tidak menikmati janji Tuhan. Apa? Mereka melupakan kebaikan Tuhan. Gampang banget udah terima mujizat, udah terima kebaikan Tuhan, akhirnya mundur, murtad, apostasi. Karena mereka melupakan semua kebaikan Tuhan. Kenapa? Enggak punya kebiasaan kontemplasi. Di zaman modern banyak orang tuh sibuk sudah. Ya, anak-anak muda juga hati-hati ya. Saya memperhatikan anak muda zaman sekarang tuh sangat sibuk dengan gadgetnya. Kumpul anak muda. Nah, ngapain nih? Saya lihat main game bareng. Sampai tidur. Itu musuh gimana? Tembak. Nggak ada waktu untuk merenung. Saudara, saya perlu waktu merenung. Coba duduk diam di kaki Tuhan. Firman Tuhan berkata gini, diamlah, ketahuilah, akulah Tuhan. Kenapa Tuhan perlu ngomong itu sama manusia? Sama manusia ini pikiran terus sibuk, pikir kemana-mana. Waktu ibadah, mesti dengar firman Tuhan, tapi pikiran saudara kemana ya kan? Mikirin apa? Saudara harus belajar kontemplasi, renungkan firman Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Orang yang suka merenungkan firman Allah, memperhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan, pasti diberkati Tuhan hidupnya. Amin. Jadi saudara saya, mari kita pelihara hari Sabat. Hari Sabat kita sekarang hari Minggu nih. Puji Tuhan ya. Bahkan katanya juga meneguhkan kita, Minggu itu hari Tuhan. Jadi saudara saya, mari kita berhenti dari semua pekerjaan, beristirahat, rest, ya, bersukacita bersama keluarga kita. Tetapi aku dan sisi rumahku, kami beribadah pada Tuhan, nikmati saat bersama Tuhan, ya, main game bareng di rumah sama papa, mama, anak-anak, ya, nikmati saat-saat bersama keluarga dan kontemplasi. Saya ajak saudara-saudara baca kitab Mazmur banyak-banyak di hari Minggu. Renungkan. Jadi doa kita. Mazmur itu 150 pasal. Ambillah di hari Minggu ini 1-2 pasal, saudara renungkan. Ya, saudara kontemplasi, jadikan itu doamu kepada Tuhan. Saya percaya saudara saya akan diberkati Tuhan. Hidup kita baik-baik saja. Karena Tuhan janji pelihara hari Sabat. Dan Tuhan menguduskan saudara saya. Mari kita kuduskan. Khususkan, pisahkan satu hari di hari Minggu ini. Ya, jangan untuk yang lain-lain, jangan untuk cari duit terus, tapi nyari Tuhan, nikmati bersama Tuhan, waktu bersama keluarga. Amin. Oke. Kalau saya ngomong amin, berarti kalau ada amin berarti setuju ya. Amin itu artinya setuju. Yes. Yang kedua saudaraku, kita lihat tentang Yahweh Makades itu dari ayat Imamat 28. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Tuhan bilang, aku ini kudus, aku menguduskan kamu. Karena itu kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Jadi yang pertama, saudara saya harus menguduskan hari Sabat. Hari Sabat itu diciptakan untuk saudara saya, bukan untuk Tuhan. Karena hari Sabat untuk manusia atau Tuhan Yesus. Suatu hari Tuhan Yesus sama murid-muridnya kan pergi ke ladang tuh. Murid-muridnya ada kelaparan kan. Terus murid-murid sambil jalan sambil gini nih, ambil jelai ya, kemudian dimakan.
Orang-orang Yahudi yang sangat beragama bilang, melanggar hukum Taurat tuh, melanggar hari Sabat, mesti nggak boleh kerja. Tuhan bilang, hari Sabat itu bukan manusia untuk hari Sabat untuk manusia. Dan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya apa? Hari Sabat itu harus dipelihara untuk kebaikan kita. Dan yang kedua, kita selalu harus melakukan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang mana, saudara? Tuhan tuh sangat amat mengasihi saudara saya. Tuhan tidak mau kita hidup seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Dia. Karena Tuhan Allah memberikan hukumnya kepada umatnya lewat Nabi Musa. Sampai Tuhan tulis sendiri dengan jari Tuhan sendiri. Tuhan ukir di batu ya 10 perintah Allah. Lalu dikasih kepada Musa, kasih tahu umatku. Itulah ketetapan Tuhan yang berlaku di hari ini, saudara. 10 perintah Allah dalam Keluaran pasal yang ke-20, saudara nanti bisa temukan di situ. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Perintah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada Elohim lain. Jangan ada ilah-ilah lain. Kamu jangan sujud menyembah kepada dewa-dewi lain. Sebab ada orang Kristen hari Minggu beribadah hanya menjadikan Yesus sebagai salah satu dewanya. Di hari lain dia minta pertolongan sama dewa-dewi lain. Tuhan gak mau. Kamu harus kudus. Jangan punya Allah lain, jangan ada berhala lain. Jangan ada idol. Kita harus memuja penyembahannya kepada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi ini, kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Perintah kedua adalah jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, Elkana. Saya sudah pernah menyampaikan ini. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang mereka, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Saudara, saya tidak boleh ada berhala. Gitu. Jangan pergi kepada tukang ramal, minta petunjuk pada arwah yang udah mati, minta nomor, minta berkah. Tuhan tuh nggak suka ya. Kedukun, orang pinter, hari Minggu gereja baktian, tapi engkau minta pertolongan sama dukun paranormal, minta air suci, minta jimat atau apa, pantesan hidup nggak diberkati Tuhan. Tuhan itu kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jangan ada berhala dalam hidup kita. Kalau engkau sungguh mengasihi Tuhan, mari kuduskan hidup. Jangan langgar perintah Tuhan. Ikuti ketetapan Tuhan. Ketetapan yang ketiga, perintah 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang menyebut nama dengan sembarangan. Jangan sembarangan. Target ngomong. Jangan ikuti kebiasaan-kebiasaan yang kita tuh sakral. Kenapa banyak orang Kristen menggunakan nama Yesus tapi nggak ada kuasanya? Karena suka asbun. Bangkit serukan nama Yesus. Dalam nama Yesus itu berkuasa. Ketika kita usir setan dalam nama Yesus, setan pergi. Setan mesti pergi karena nama itu memang berkuasa. Ada orang sakit, doakan dalam nama Yesus, bangkit berjalanlah. Kalau dia lumpuh, bangkit berjalan. Namanya berkuasa. Jadi saudara harus menguduskan nama Tuhan. Jangan asal ngomong. Jangan cuma kata haleluya. 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 Yah itu nama Tuhan. Halel itu paling kita semua memuji Tuhan. Jangan sembarangan ngomong haleluya. Suka latah. Haleluya, betul, haleluya.
Benar kan memuji Tuhan? Jadi kita harus menguduskan nama Tuhan. Hormati Tuhan dari hati kita ya, di bibir kita. Itu perintah 3. Perintah 4. Perintah 4 yang tadi sudah kita sama-sama kupas, yaitu hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu bahkan, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu, kalau punya pegawai-pegawai. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kita umat Tuhan, kita menguduskan satu hari dalam satu minggu buat Tuhan. Dulu hari Sabat, sekarang kita orang Kristen hari Minggu. Seperti hari Minggu, Tuhan kita bangkit dari termati. Kita bersuka cita. Perintah yang berikutnya yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Di sini saya harus ngomong kepada saudara-saudara, siapa yang masih punya orang tua angkat tangan, ayah dan ibu. Hormati ayah ibu, mumpung masih hidup. Jangan nanti udah mati kamu nyesel. Ya, hormati ayah dan ibu. Jangan suka ngelawan, jangan suka berontak. Kalau kamu ini berkati Tuhan, ingat ini janji Tuhan. Hormati ayah ibu. Di Alkitab tuh ya, kalau ada anak ya berontak sama orang tua, ya, mengutuki ayah ibunya, harus dihukum mati. Betapa seriusnya Tuhan Allah perintahkan umatnya hormati ayah ibu. Saya tuh perhatikan banyak orang Kristen hidupnya belangsak atau belangsak. Susah, mau makan susah. Saya cek, salah satu sebabnya karena dia nggak menghormati ayah ibunya. Nah, saudara cek hidupmu sekarang mau kemarin nggak susah nggak? Engkau menghormati ayah ibumu, atau kau benci ayah ibumu? Karena ayah ibumu pernah melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu yang menyakiti hatimu dan kau benci ayah ibumu. Bertobat ya. Ampuni orang tuamu, bereskan hatimu, hormati. Begitu juga dia ayah ibumu, dan Tuhan mau kita hormat sama ayah ibu kita. Itu ketetapan Tuhan. Saudara umat Tuhan, mau menguduskan Tuhan, melakukan ketetapan Tuhan, hormati ayah dan ibumu. Itu adalah janji Tuhan supaya kamu panjang umurmu dan berbahagia di bumi. Kita kalau ulang tahun suka nyanyi ya. Biasanya apa? Panjang umurnya gitu. Serta mulia. Saya mau bilang, saudara kalau menghormati ayah ibu, nyanyi berapa jam juga, lu pasti susah, sakit-sakitan. Pendek umur iya, hidupmu belangsak deh, nggak bahagia. Saudara mau berbahagia? Hormati ayah ibu ya. Kalau masih ada ibu, nanti pulang kebaktian sini sempatkan telepon atau kunjungi ya, sayangi ayah ibumu, hormati mereka. Yang keenam, ketetapan Tuhan adalah jangan membunuh. Oh, saya tidak pernah membunuh, tapi Tuhan Yesus berkata, kalau kamu benci saudaramu, kamu sudah jadi pembunuh. Jangan benci, nggak boleh kita simpan kebencian, kepahitan kepada siapapun juga. Karena orang benci pada seorang itu ada roh pembunuh. Tidak ada hidup kekal di dalam diri orang itu. Dia mau percaya pengakuan iman kek, pinter ibarat sauli kek. Kalau engkau ada kebencian, tidak ada hidup kekal dalam hati dalam hidup. Saudara, saya harus pastikan ya, tidak boleh ada kepahitan, kekeraman. Belajar saling mengampuni kesemuanya. Ya, jangan menjatuhkan orang lain dan memfitnah orang. Ada ungkapan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, memang orang Kristen juga tidak boleh memfitnah orang, apalagi sampai orang itu dihukum mengalami kesialan gara-gara memfitnah, nggak boleh. Kemudian yang ketujuh adalah jangan berzina.
Berzina artinya berhubungan seksual dengan yang bukan pasangannya. Makanya Alkitab menjelaskan, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah bisa anak tidur sama ibu tirinya, sama kakaknya perempuan, sama incest ya. Laki-laki tidur sama laki-laki, perempuan tidur sama perempuan, sama tidur sama hewan. Ya, tidak boleh makanya. Ya, kita tidak boleh, maksudnya tidur tuh bukan bobo ini, berhubungan seksual dengan hewan. Itu ada orang, zaman sekarang juga ada begitu. Dan orang-orang itu di zaman perjanjian lama harus dihukum mati. Itu dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Makanya Tuhan Allah kasih firman kepada Musa, ajarkan umatku, jangan berhubungan seksual sembarangan, harus dengan pasangan nikahmu. Gak boleh ada hubungan seksual dengan yang masih sedarah gitu. Masih sabar kuat pertalian keluarga. Itu bangsa-bangsa itu mengenal Allah begitu. Tapi engkau tidak boleh, karena engkau umatku. Saya baca itu di Keluaran 20 ya. Imamat ya, pasal 20 justru baca. Saudara ketemukan. Cara hidup orang Kristen, umat Tuhan harus beda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Lalu yang ke-8, jangan mencuri. Jangan nyolong. Kenapa banyak orang bangsa ini nggak maju-maju saya? Banyak pencuri di negeri ini. Koruptor itu kok pencuri? Suatu bangsa yang tidak mengikuti ketetapan Tuhan pasti nggak maju-maju. Kalau bangsa Indonesia mau diberkati Tuhan, mari sama-sama sebagai warga negara, jangan mencuri. Jujur. Jangan mengambil yang bukan milik kamu. Saudara mau diberkati Tuhan? Jangan mencuri ya. Mencuri itu bukan mencuri uang loh, curi waktu juga. Kerja malas-malasan, mesti masuk jam 7, masuk jam 8 baru masuk curi waktu. Belajar lagi nih. Firman Tuhan mengajarkan buat kita yang kerja harus sadar bahwa kita punya Tuhan yang memperhatikan hidup kita. Kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka Tuhan kita yang dalam majikan kita, bos kita sebenarnya akan memberkati kita. Saya belajar saudara, untuk belajar untuk tidak mencuri sejak masa muda saya. Yang sekolah jangan mencuri nilai ya. Artinya apa? Jangan nyontek. Kamu nyontek, kamu gak jujur, sama aja mencuri. Jadi harus dibiasakan dari muda itu mesti belajar jujur. Kerja jangan nyolong. Kenapa? Karena aku umat Tuhan. Tuhanku kudus. Aku harus ikut ketetapan Tuhan. Kemudian ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Jangan memfitnah. Jangan suka berdusta. Jangan ada dusta di antara kita. Nggak boleh. Kalau iya katakan iya, tidak katakan tidak. Lebih dari itu dari si jahat kata Tuhan Yesus. Itu aja, selesai. Nah, kita harus belajar di komunitas kita ya, di Parakan ini. Ya di atas ya, tidak di atas ya, apa adanya aja. Hidup dengan integritas, hidup dengan ketulusan, kejujuran. Supaya Tuhan berkati kita. Yang 10, yang terakhir nih. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan ingini istrinya, istri cantik amat ya, pengen. Suaminya ganteng amat, pengen. Jangan atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun dipunyai sesamamu. Lihat mobil orang lain bagus, tumpang tangan. Itu melanggar perintah ke-10 itu. Jangan ingini milik sesamamu. Coba belajar dan bersyukur. Kalau itu rezekimu ya kamu doa sama Tuhan, Tuhan kasih. Kalau Tuhan mau, berikanlah Tuhan. Tapi jangan mengingini milik sesamamu, nggak boleh. Inilah ketetapan Tuhan. Jadi kita menyembah Yahweh Makades, Allah yang kudus, yang menguduskan kita. Saudara saya harus pelihara yang pertama hari Sabat ya. Berhenti dari pekerjaanmu, istirahat, bersukacita dalam Tuhan bersama keluarga kita, dan kontemplasi. Renungkan kasih setia Tuhan, renungkan firman Allah. Itu harus dibiasakan.
Yang kedua, kita harus pelihara ketetapan Tuhan. 10 perintah Allah. Kalau bila ada yang pernah melanggar belum bertobat, hari ini bertobat ya. Jangan berbuat dosa lagi. 1 Tesalonika 5:23, ini ayat terakhir, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, tubuh. Ya, di dunia teologi ada terbagi, ada orang yang bilang manusia terdiri dari dikotomi. Dikotomi itu dua, manusia batinnya dan manusia lahiriah. Ya. Lalu ada yang mengatakan trikotomi, tri itu 3. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Tapi sebenarnya pemahaman ini sama saja, karena manusia batinnya itu ada roh dan jiwa. Itu saling bisa bolak-balik. Di mana ada jiwa, di situ roh, di mana roh, di situ jiwa. Tapi 1 Tesalonika 5:23, Rasul Paulus menjelaskan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, yaitu roh, jiwa, dan tubuhmu. Saudara, saya ketika beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau diselamatkan oleh imanmu, engkau dibenarkan di hadapan Allah oleh karena Yesus sudah mati bagi dosamu. Dosamu sudah ditanggung Tuhan Yesus, haleluya. Tapi setelah dibenarkan, saudara saya harus mengalami pengudusan. Karena Tuhan kita itu kudus, sifatnya kudus. Saudara saya kan mau tinggal bersama Tuhan Allah di surga kan. Harus ikuti ketetapan Tuhan, bukan hidup semau kita. Makanya saudara saya harus menguduskan diri. Tuhan Yesus berdoa untuk setiap kita. Yesus berdoa kepada Bapa, Bapa kuduskanlah murid-muridku, mereka semua percaya padaku oleh kebenaran, aletheia, dan firman mula kebenaran. Saudara saya dikuduskan oleh firman Allah. Tadi kita baca 10 perintah Allah, harus diikuti. Orang yang menguduskan diri adalah berarti tidak hidup lagi seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran sia-sia dan hawa nafsu menyesatkan. Saudara saya harus berubah, mengenakan manusia baru, ciptaan baru, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Sebab kita semua menantikan kedatangan Tuhan kan. Sebab tubuh kita ini belum diselamatkan, saudaraku. Saudara saya ini baru dibayar DP sama Tuhan Yesus. Ini kadang-kadang orang Kristen suka kurang paham dengan benar di sini. Karena terjemahan bahasa Indonesia itu ada yang bilang kamu sudah lunas dibayar, amin. Tapi pemahamannya kita itu baru dibayar DP, down payment. Roh Kudus itu DP kita. Oh, kita milik Allah. Saudara saya belum ditebus seluruhnya. Saudara dan saya masih mengenakan tubuh dosa ini. Masih bisa sakit. Masih nanti lama-lama menyetua dan mati. Artinya apa? Kita masih mengenakan tubuh yang binasa. Sedangkan keselamatan Tuhan Yesus janjikan adalah aku akan membangkitkan kamu, kasih kamu tubuh yang baru. Keselamatan roh, jiwa, dan tubuh. Barulah kita ditebus seutuhnya. Sekarang kita diselamatkan dalam iman dan pengharapan, saudara. Namanya pengharapan itu belum kejadian kan? Makanya saudara saya pelihara iman kita, jangan meninggalkan Tuhan Yesus. Sebab pokok keselamatan ada dalam pribadi Yesus Kristus, bukan di pengakuan iman kita. Ini banyak orang Kristen salah. Dia pikir karena dia sudah hafal pengakuan iman, dia pasti selamat. Oh tidak, keselamatan itu ada dalam diri Yesus Kristus. Saudara harus tinggal di dalam Yesus. Pelihara imanmu hingga akhir. Jangan murtad, jangan tinggalkan Tuhan. Kita hidup kudus, dibenarkan, disucikan. Nanti kedatangan Tuhan Yesus yang mati dalam Tuhan dibangkitkan. Kalau saudara dan saya masih hidup di zaman Tuhan Yesus datang 2 kali, yang mati lebih dulu bangkit, kemudian kita, saudara saya dalam sekejap mata diubahkan tubuh kita, mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh kebahagiaan seperti Yesus. Kita dimuliakan bersama Yesus Kristus.
Keselamatan itu total, saudara. Dibenarkan, dikuduskan, dimuliakan bersama Yesus Kristus. Maka saudara saya harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar kepada Allah. Hidup taat sama Tuhan Allah. Nggak boleh hidup sembarangan hanya modal pengakuan iman. Jangan ditipu oleh ajaran-ajaran yang nggak alkitabiah, saudara. Saudara saya menyembah Tuhan yang kudus, Yahweh Makadis. Tuhan kita kudus, kuduslah kamu, aku kudus, kata Tuhan. Saya selalu ingat ajaran di Injil. Ketika Tuhan Yesus suatu hari ada keramaian, ada seorang perempuan yang berzinah. Orang-orang mau lempar dia sampai mati ya, dia batu. Guru, ini ada kata perempuan berzina nih. Menurut hukum kita harus diapain nih? Harus dia lempari mau batu sampai mati. Tuhan Yesus diam aja. Tuhan Yesus duduk di tanah. Dia cuma tulis ketetapan Tuhan dulu. Saudara pikir saudara Yesus gambar apa? Gambar binatang? Gambar apa? Enggak. Saya percaya Tuhan Yesus sedang meneruskan 10 perintah Allah. Jangan ada Allah lainnya, saudara. Jangan sujud menyembah patung. Jangan menamakan sembarangan. Kuduskan hari Sabat. Hormati ayah ibumu. Jangan berzina. Tuhan itu tulis di pasir, di tanah. Nah, Tuhan Yesus ngomong gini. Ada di antara kamu yang tidak berdosa, biar dia melemparkan batu yang pertama. Satu persatu meninggalkan. Tinggal Yesus sama perempuan itu. Kemana mereka yang mau lempar kawasan batu? Udah nggak ada, Tuhan. Tuhan Yesus bilang apa? Aku pun tidak menghukum kamu. Haleluya. Itulah Injil. Tapi Yesus nggak stop situ. Jangan berbuat dosa lagi. Saudara saya sudah diselamatkan Tuhan Yesus oleh karena iman kita. Mari kita kuduskan diri. Jangan berbuat dosa lagi. Sebab dosa menyakiti hati Tuhan. Kita harus hidup ketetapan Tuhan. Amin.